Rusia, produsen minyak terbesar ketiga di dunia, sekarang justru mengimpor bensin. Semua berkat sanksi Ukraina. Dalam 2 bulan terakhir, Ukraina menargetkan kilang ini dengan drone jarak jauh. Presiden Zelensky menyebut serangan terhadap kilang minyak dan depo sebagai sanksi yang paling efektif. Akibatnya, terjadi kekurangan bahan bakar dan kenaikan harga di beberapa wilayah menambah tekanan pada anggaran Kremlin. Gabungan kilang minyak tua, sanksi berat, pemblokiran peralatan asing, dan serangan drone Ukraina terus-menerus telah merusak kemampuan Rusia memproduksi bahan bakar sendiri. Sulit membayangkan bahwa sebuah negara yang duduk di atas lautan minyak bisa menghadapi pom bensin yang kosong. Itulah yang terjadi sekarang. Warga Rusia harus membayar bensin hingga 50% lebih mahal. Bahkan setelah itu, mereka hanya bisa cemas berharap pom bensin di daerahnya belum kehabisan bahan bakar. Tapi bagaimana mungkin Rusia, negara adidaya minyak, tiba-tiba kehabisan bensin? Begini, ada perbedaan antara sekadar memompa minyak mentah dari dalam tanah dan benar-benar mengubahnya menjadi bahan bakar yang bisa digunakan seperti bensin atau solar. Saat pertama kali diekstraksi, minyak adalah campuran mentah hidrokarbon, cairan kental yang belum dapat digunakan. Sebelum digunakan untuk mengisi tangki mobil atau pesawat, minyak harus diproses di kilang khusus dulu. Di Amerika Serikat, 1 barel minyak standar 42 galon menghasilkan sekitar 19 sampai 20 galon bensin, 11-13 galon solar, dan 3-4 galon bahan bakar jet. Secara garis besar, setengah dari 1 barel digunakan untuk menggerakkan mobil, seperempatnya untuk bahan bakar truk dan generator, dan sisanya untuk penerbangan serta produk lainnya. Beginilah cara kerja minyak mentah. Tidak masalah jika Rusia memompa 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada negara lain. Kilang mereka selalu memiliki batas harian dalam memproses minyak. Sakit kepala sebenarnya bagi Rusia bukanlah kurangnya kapasitas penggilingan secara keseluruhan, melainkan karena mereka menempatkan seluruh kapasitas mereka hanya pada beberapa pabrik besar saja, sehingga membuat diri mereka menjadi target yang sempurna. Ukraina tahu persis cara menyerang di titik paling menyakitkan. Untuk memberikan gambaran, Rusia memiliki sekitar 30 kilang utama, sebagian besar berkelompok di wilayah barat negara yang padat penduduk, atau ditempatkan secara strategis di sepanjang jalur ekspor utama. Pabrik ini disuplai jaringan pipa besar yang mengangkut minyak mentah ribuan kilometer dari ladang minyak di Siberia. Bulan lalu, sekitar 38% kapasitas penggilingan Rusia atau hampir 338.000 ton per hari tidak beroperasi. Ini adalah penutupan tertinggi yang pernah tercatat, melewati rekor 23% di Agustus. Kejatuhan ini membuat sekitar 40.000 ton bahan bakar hilang tiap bulan, atau 1/5 konsumsi nasional. Jadi ya, Rusia mungkin memiliki banyak minyak mentah dan memang angka ekspor mereka mungkin terlihat sangat tinggi, tapi semua itu tidak ada artinya jika rakyat biasa di Rusia bahkan tidak bisa mengisi bahan bakar mobil mereka. Stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan bensin, bukan karena Rusia kekurangan minyak, tapi karena mereka tidak punya cukup kilang yang bisa mengolah minyak jadi lebih berguna. Ukraina tahu persis seberapa besar ketergantungan Rusia pada minyak, dan mereka juga tahu bahwa menghadapi militer Rusia yang sangat besar secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Tidak peduli seberapa ceroboh atau ketinggalan zamannya, taktik Rusia, Ukraina memang tidak punya cukup tentara atau kekuatan senjata untuk menang dalam pertempuran langsung secara tradisional. Jadi mereka pun beradaptasi. Sejak awal 2024, Ukraina mulai menyerang kilang minyak dan depot bahan bakar, bukan hanya tank atau pangkalan militer. Karena itu sumber utama mesin perang Rusia. Pada 2024 pasukan Ukraina telah melakukan setidaknya 81 serangan ke kilang minyak, depot bahan bakar, dan infrastruktur di Rusia Krim serta wilayah Ukraina yang diduduki. Dan kampanye ini semakin intensif tahun ini dengan 21 dari 38 kilang utama Rusia terkena serangan langsung. Untuk memberikan gambaran, secara teori, Rusia memiliki kapasitas untuk mengolah sekitar 327 juta ton minyak mentah setiap tahun, sekitar 65 juta barel per hari. Namun, 16 kilang yang diserang selama Agustus-September 2025 mencakup sekitar 127
23 juta ton kapasitas tahunan atau 38% dari total kapasitas pengolahan minyak Rusia. Ya, hampir 40% hilang dan butuh waktu berbulan-bulan hingga fasilitas ini pulih. Contohnya, pada 5 September, drone Ukraina menyerang kilang besar Ryazan milik Rosneft, salah satu dari 5 fasilitas terbesar Rusia yang hanya 200 km tenggara Moskow. Kilang ini memproduksi hampir 18 juta ton bahan bakar per tahun, memasok bensin dan diesel ke wilayah ibu kota dan Rusia Tengah. Tak lama kemudian, Ukraina menyerang kilang Novokubishevsk di Samada. Kilang ini penting karena mengolah minyak dari ladang Siberia menjadi bahan bakar yang didistribusikan ke seluruh Rusia Selatan. Kehilangan Novokubishevsk berdampak pada pasokan bahan bakar lokal, serta sebagian besar wilayah selatan dan tengah yang bergantung padanya. Beberapa hari kemudian, kilang Ostrahan dekat Laut Kaspia dan jalur ekspor utama diserang, menghentikan produksi penting yang memasok bahan bakar ke kota dan pelabuhan di Rusia Selatan. Kemudian, pada 14 September, sebuah drone dicegat di atas kilang Karishi dekat Sankt Petersburg. Alih-alih melindungi pabrik, puing-puing malah jatuh ke fasilitas dan memicu kebakaran besar. Karishi merupakan kilang terbesar kedua di Rusia. Kilang ini memproses 20 juta ton minyak per tahun, memasok bahan bakar utama ke barat laut Rusia, dan mengekspor produk olahan ke luar negeri. Beberapa jam setelah saya mulai menulis naskah ini, Ukraina kembali menyerang fasilitas yang sama. Serangan pada bulan September sudah memangkas produksi kilang ini hingga setengahnya. Serangan terbaru ini mungkin saja akan menghentikan operasinya sepenuhnya. Setiap serangan yang berhasil membuat produksi bahan bakar Rusia turun drastis. Produksi bensin dan solar turun drastis, membuat Putin kian terpojok ke sudut yang tak pernah ia duga. Pada tahap ini, dia tidak punya pilihan selain memeras setiap tetes terakhir dari kilang-kilang tua yang sudah usang, memaksa mereka beroperasi jauh melampaui batas aman. Perawatan terus-menerus ditunda, kerusakan menjadi tak terhindarkan, dan kecelakaan hanya tinggal menunggu waktu. Kadang, truk tangki bahan bakar yang membawa pasokan darurat di Rusia pun jadi target drone Ukraina. Kampanye drone Ukraina tidak hanya maju, tetapi juga sangat canggih, metodis, dan sangat strategis. Staf Umum Kiev menyatakan pada Agustus bahwa sekitar 42% serangan drone jarak jauh sejak Januari menargetkan kilang minyak Rusia. Selain menyerang fasilitas utama seperti Ryazan dan Kirishi, drone Ukraina juga merusak pabrik penting di Saratov, Samada, Volgorod, dan Astrakhan. Pada Agustus, kapasitas produksi bensin dan diesel turun 6%, lalu September turun 18%. Pada akhir bulan September, drone Ukraina secara efektif telah menghilangkan sekitar 1/4 dari seluruh kemampuan penyulingan Rusia. Itu sekitar 236.000 ton bahan bakar yang hilang per hari. 4 dari 5 kilang terbesar Rusia kini tidak beroperasi, dan mimpi buruk Rusia belum berakhir pada kerusakan ini saja. Memperbaiki pabrik-pabrik penting ini tidak semudah menambal lubang atau sekadar mengganti suku cadang. Sanksi Barat telah memutus akses kilang Rusia ke katalis khusus, perangkat lunak kontrol canggih, dan peralatan keselamatan penting. Selama puluhan tahun, UOP dan ABB telah menyediakan teknologi penting agar kilang utama Rusia tetap beroperasi. Namun sejak invasi, mereka benar-benar menghentikan pengiriman. Upaya untuk mendapatkan suku cadang khusus ini melalui negara lain juga tidak benar-benar berhasil. Itu seperti memperbaiki mobil mewah Jerman dengan suku cadang dari mobil era Soviet tua. Perbaikan yang dulu hanya memakan waktu beberapa minggu sekarang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai setahun. Dan semakin lama perang ini berlangsung, semakin besar kemungkinan kilang-kilang ini tidak akan pernah kembali ke kapasitas aslinya lagi. Saat ini, kombinasi serangan drone dan sanksi berat bertanggung jawab atas 70% penutupan produksi bensin di Rusia. Karena pabrik lain harus menutupi kekurangan dan bekerja melebihi batas aman, risiko kecelakaan meningkat tajam. Kebakaran terbaru di kilang minyak Yaroslavl dan stasiun pompa Sokoldanaya jelas menunjukkan betapa rapuh dan rentannya jaringan bahan bakar Rusia saat ini.
Di samping semua masalah ini, ada satu masalah krusial lain yang memperburuk situasi. Para pemilik retail menutup semua stasiun pengisian bahan bakar mereka. Saat ini, setidaknya 10 wilayah utama seperti Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov, Leningrad, Oblast, dan wilayah yang jauh seperti Promoski dan Zabokalski sedang menghadapi kelangkaan yang sangat parah. Di banyak tempat, pengiriman bahan bakar terhenti. Stasiun pengisian bahan bakar umum yang masih buka membatasi ketat, melarang pengisian jerigen, dan sering butuh izin pemerintah meski untuk beli bahan bakar sedikit. Pengemudi Rusia harus mengantre sepanjang bermil-mil hanya untuk mendapatkan cukup bensin agar bisa sampai ke stasiun pengisian bahan bakar umum berikutnya, dengan harapan stasiun pengisian bahan bakar umum itu juga tidak kehabisan bahan bakar. Keadaan bahkan lebih buruk di Rusia Timur Jauh, di mana pemerintah daerah terpaksa menerapkan sistem penjatahan berbasis kupon hanya untuk mendistribusikan pasokan bahan bakar yang terbatas. Namun, Crimea mungkin yang paling menderita. Lebih dari setengah stasiun pengisian bahan bakar umum di semenanjung itu telah tutup selama berminggu-minggu. Dan alasannya adalah ekonomi yang sederhana. Harga grosir bahan bakar yang mereka terima seringkali lebih tinggi daripada harga eceran yang boleh mereka tetapkan. Siapa orang waras yang mau menjalankan bisnis seperti itu? Sebenarnya, mematikan pompa jauh lebih murah dan mudah. Bagi yang cukup berani atau putus asa tetap buka mengelola pom bensin jadi mimpi buruk logistik. Pengiriman truk tangki sering tertunda 2 hingga 3 bulan, dan pemilik pom bensin harus membayar penuh di muka, sehingga modal kerja mereka terkuras. Yang terburuk, jika truk tangki diserang drone Ukraina saat di jalan, kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pom bensin. Dengan risiko sebesar ini dan keuntungan yang sangat tipis, tidak heran setidaknya 300 pengecer bahan bakar independen di seluruh Rusia telah menutup usahanya sejak bulan Mei. Kemenangan strategis terbesar Ukraina adalah tentara Rusia harus menunggu di pom bensin, bukan bertempur di garis depan. Pasukan di Donetsk dan Luhansk kerap antre 2 hingga 3 jam hanya untuk mengisi bahan bakar kendaraan militer. Setelah itu, mereka hanya mendapat sedikit bahan bakar dan sering harus membayar sendiri. Militipol, pusat logistik vital Rusia, belum menerima pengiriman bahan bakar sejak awal September. Dan izinkan saya menekankan betapa pentingnya Militipol sebenarnya. Kota ini terletak tepat di persimpangan 2 jalan raya penting, yaitu Jalan Raya E58 dan E105. E58 menghubungkan Crimea ke garis depan selatan Rusia dan menjadi jalur pasokan utama bagi pasukan di Zaporizhia dan Donetsk. Jalan Raya E105 adalah jalur utama Rusia dari utara ke selatan yang menghubungkan Crimea ke daratan utama, sangat penting untuk transportasi pasukan dan logistik. Kehilangan akses bahan bakar yang andal di sini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tapi secara langsung melemahkan efektivitas tempur Rusia di seluruh front selatan. Meskipun Rusia telah melarang ekspor bensin sejak tahun 2024, kekurangan bahan bakar justru semakin parah dari bulan ke bulan. Saat ini, larangan ekspor itu praktis sudah tidak berarti lagi. Kilang-kilang Rusia rusak parah dan kewalahan, sehingga mereka bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Lupakan ekspor bahan bakar. Kini Rusia terpaksa mengimpor bensin dari Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan Belarus. Rusia sangat putus asa hingga membebaskan bea impor 5% untuk bahan bakar dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura demi mempercepat pengiriman. Namun, itu belum yang terburuk, sebab harga bensin global sekitar 50% lebih mahal dari yang dibayar warga Rusia di stasiun pengisian bahan bakar umum. Pemerintah Rusia harus turun tangan dan menutupi selisih harga yang besar ini dari produk mereka sendiri. Dan kita tidak sedang membicarakan jumlah yang kecil di sini. Kesenjangan harga bahan bakar ini membuat Rusia harus mengeluarkan miliaran dolar demi menjaga harga tetap terjangkau bagi warga. Untuk memberikan gambaran, hanya dalam 5 bulan pertama tahun 2025 saja, warga Rusia mengonsumsi sekitar 16 juta metrik ton bensin. Dengan laju ini, konsumsi bensin Rusia tahun ini bisa mencapai 340 juta ton. Bahkan jika Rusia mencoba mengimpor hanya sebagian kecil dari jumlah ini, katakanlah 15% itu berarti sekitar 6 juta metrik ton untuk sepanjang tahun. Jika dikonversi, volumenya sekitar 78 miliar liter bensin
dengan harga grosir bensin di pasar global saat ini berkisar antara 80 hingga 90 sen per liter. Mengimpor bensin sebanyak itu bisa dengan mudah membuat Rusia mengeluarkan biaya antara $62 hingga $7 miliar setiap tahunnya. Dan karena Rusia telah berkomitmen untuk mensubsidi sekitar setengah dari biaya tersebut agar pom bensin tetap terjangkau bagi warga Rusia biasa, Kremlin terpaksa mengeluarkan tambahan 3 sampai 35 miliar dolar Amerika per tahun demi menjaga ketersediaan bahan bakar. Kini hanya 3 perusahaan yang disetujui, yaitu Rosneft, perusahaan minyak dan gas independen, serta VO Promsariumport yang boleh impor bahan bakar dari luar negeri. Siap selamatkan Moskwa dari krisis ini. Belarus tentu yang pertama membantu. Impor gas Rusia dari Belarus naik 36% sejak Juli dibanding tahun lalu. Pada bulan September, impor melonjak lebih tinggi lagi, meningkat sebesar 168% dari bulan ke bulan. Meski Belarus sudah berusaha maksimal, permintaan tetap jauh melebihi pasokan. Lebih parah lagi, Belarus sendiri sedang menghadapi kekurangan bahan bakar. Namun, Presiden Alexander Lukashenko lebih memilih membiarkan warganya sendiri menderita daripada mengambil risiko membuat Vladimir Putin marah dengan menolak membantu. Masalahnya, Belarus bukanlah raksasa bensin. Kilangnya memproduksi 3,4 juta ton per tahun, hampir setengahnya untuk konsumsi domestik. Lukashenko bisa mengirim sekitar 150 ribu ton per bulan ke Rusia. Namun jumlah itu masih jauh dari kebutuhan Rusia. Namun, Belarus tetap membiarkan rakyatnya sendiri mengalami kekurangan. Semua ini terjadi karena Belarus sangat membutuhkan dukungan Rusia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Belarus Timur. Putin mendukung proyek itu, mengikat kedua negara dalam kesepakatan yang sulit ditinggalkan. Tapi bayangkan betapa putus asanya situasi ini. Demi beberapa puluh ribu ton bensin, Rusia bisa saja menanggung seluruh biaya pembangkit listrik tenaga nuklir senilai 11 miliar dolar yang tak mampu dibayar Belarus. Meski ada janji, tak ada jaminan Rusia bisa terus membayar. Pengeluaran perang bertahun-tahun membuat ekonomi Rusia panas dan keuangan publik terkuras. Pada tahun 2025, pengeluaran militer kini menghabiskan 41% dari seluruh anggaran pemerintah Rusia. Tingkat tertinggi sejak puncak Perang Dingin. Harga bensin naik 2 kali lipat, inflasi tetap 10%. Dan Bank Sentral Rusia terjebak di antara dua tugas yang mustahil. Menurunkan suku bunga untuk mencegah resesi atau menaikkannya untuk menahan lonjakan harga. Rusia sekarang terjebak dalam lingkaran setan. Perang menghancurkan kilang minyak. Kekurangan bahan bakar menaikkan inflasi, sementara kebijakan untuk melawannya justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang melambat mengurangi anggaran penting untuk memperbaiki dan menstabilkan infrastruktur yang rusak. Terlepas dari statistik dan debat politik, krisis bensin sangat berdampak pribadi bagi warga Rusia biasa. Bayangkan menghabiskan berjam-jam tiap minggu mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum tanpa pasti bisa mendapat cukup bahan bakar untuk pulang atau bekerja. Sopir taksi hanya bisa pasrah melihat penghasilan mereka terus menurun, sementara harga bensin pasar gelap makin tak terjangkau. Di desa, keluarga khawatir pembatasan bahan bakar membuat mereka tak bisa menghangatkan rumah saat musim dingin. Petani khawatir kekurangan bahan bakar akan menghambat pengoperasian traktor dan mesin panen, sehingga mengancam produksi pangan di negara yang sudah menghadapi inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Setiap masalah ini menambah beban pada ekonomi yang sudah tertekan, mendorong Rusia semakin dekat ke titik kritis. Dan Ukraina mungkin akhirnya berhasil mencapai sesuatu yang selama 3 tahun terakhir sulit mereka lakukan, yaitu membalikkan opini publik Rusia melawan kepemimpinan mereka sendiri. Serangan strategis Ukraina ke infrastruktur bahan bakar Rusia mulai membuahkan hasil dibandingkan serangan kontroversial ke apartemen sipil atau target lain secara luar biasa. Perlahan tapi pasti, kemarahan publik mulai memuncak. Anggota Partai Komunis Rusia baru-baru ini memprotes di stasiun pengisian bahan bakar umum utama, menuntut alasan mengapa negara kaya minyak mereka tak bisa menyediakan bahan bakar bagi warganya. Media sosial ramai dengan cerita pedagang pasar gelap menjual kupon bahan bakar mahal, memicu kemarahan bukan hanya terhadap para pencari untung, tetapi juga terhadap pemerintah yang tampaknya tidak berdaya untuk menyelesaikan krisis ini. Dan seolah-olah Rusia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an, Rusia tidak pernah mengimpor bensin dalam jumlah besar.
Krisis ini belum pernah dialami kebanyakan orang Rusia seumur hidup mereka, padahal seharusnya sudah berakhir puluhan tahun lalu. Impor akan menimbulkan masalah dan sanksi baru. Selain serangan drone Ukraina, sanksi Barat juga sangat memengaruhi krisis bahan bakar ini. Di satu sisi, Ukraina menghancurkan infrastruktur apapun yang masih berfungsi. Dan di sisi lain, sanksi benar-benar mencegah Rusia untuk memperbaiki semuanya kembali. Contohnya Venezuela. Meski punya cadangan minyak terbesar, negara ini tetap kekurangan bensin akibat salah kelola dan sanksi internasional yang mempersulit perbaikan kilang. Iran, meski negara kaya minyak dan pengekspor minyak mentah besar, kadang tetap harus impor bensin. Sanksi tak hanya mengganggu, tapi mampu melumpuhkan sistem energi dan terbukti efektif. Pemerintahan Putin membatasi harga eceran, meski berisiko rugi besar, mungkin karena ketakutan. Dia belajar dari Kazakhstan, tetangga Rusia, yang pada Januari 2022 mengalami kerusuhan akibat lonjakan harga gas minyak cair. Protes terjadi, gedung pemerintah dibakar, pasukan keamanan menembak demonstran, hingga pasukan Rusia turun tangan memulihkan ketertiban. Putin sangat paham apa yang bisa dipicu oleh kekurangan bahan bakar, dan dia sangat berusaha keras untuk menghindari skenario serupa terjadi di Rusia. Selama perang berlarut dan Ukraina masih bisa menyerang jauh ke Rusia, siklus kerusakan kemungkinan melebihi kapasitas Rusia untuk memperbaiki. Beberapa analis sekarang percaya bahwa Ukraina memproduksi drone lebih cepat daripada Rusia dapat memperbaiki kilang-kilangnya yang rusak. Kedepannya, bahkan jika Rusia pada akhirnya berhasil membangun kembali atau mendiversifikasi rantai pasokan bahan bakarnya, kerusakan reputasi sudah terjadi. Bagi warga Rusia, perjuangan di stasiun pengisian bahan bakar umum jadi pengingat terus-menerus bagaimana perang ini tragis, mengubah kekuatan terbesar negara mereka menjadi kelemahan mencolok.